Meluasnya penyebaran corona di kota Surabaya kini masuk kategori zona merah tua gelap atau zona hitam. Berdasarkan data di info-covid19.jatimpemprov.go.id, per 2 Juni 2020 terlihat kota Surabaya berwarna gelap dalam peta sebaran corona. Dalam keterangannya untuk wilayah yang memiliki angka kasus positif corona di atas 2049 digambarkan dengan warna hitam. Hingga 2 Juni 2020, di Surabaya terdapat 2.748 kasus positif corona. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi menjelaskan, sejauh ini Surabaya tertinggi untuk penambahan kasus baru. Ini kalau kita lihat, ya, semua masih merah kabupaten, ada yang merahnya merah cereng, ada yang merahnya merah menyala. Yang sembuh sebagian besar dari Surabaya, alhamdulillah ya, 60 orang. Alhamdulillah. Yang kedua dari kota Lamongan, kemudian dari Tulungagung juga lumayan, Probolinggo juga lumayan, tapi yang paling banyak Surabaya. Yang meninggal juga Surabaya, jadi juara sembuh, juara meninggal ini. Ada 7 orang dari kota Surabaya. Nah, kita lihat ini, penambahan kasus baru yang terbanyak juga Surabaya. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menegaskan saat ini di Kota Surabaya sedang dilakukan tes massal untuk bisa secepatnya mendeteksi pasien positif corona. Maka pasien yang masuk tadi ODR, OTG, ODP, PDP itu langsung kita tes semua. Tadi kalau kita delay 1 minggu, maka dia bisa menular. Meskipun sudah dikarantina, menularnya ke keluarganya. Selain itu yang menjadi sorotan di Jawa Timur bahwa kasus positif corona juga terjadi pada anak dan balita. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur mencatat ada 130 anak usia 0 hingga 9 tahun yang positif corona. Umur 0 sampai 9 tahun itu jumlahnya sakit 130. Itu terdiri dari laki-laki 71, perempuan 59. Kemudian yang kalau kita kelompokkan pada umur balita, maka itu yang sakit sebanyak laki-laki 22, yang perempuan 28. Di antaranya itu ada yang 1 yang meninggal, umur 1,6 tahun, tapi itu kebetulan juga ada demam berdarah. Jawa Timur saat ini menjadi wilayah terbanyak kedua kasus positif corona setelah DKI Jakarta di Indonesia, di mana kota Surabaya menyumbang hampir setengah dari kasus corona di Provinsi Jawa Timur. Perlu langkah cepat dan tepat untuk segera memutus mata rantai penyebaran corona. Tim Liputan Kompas TV. Masih bersama saya, Saudara Epidemiologi dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur, Windu Purnomo, dan Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Mohaidori. Saya ke Cak Wahid dulu. Cak Wahid, apa yang kemudian terjadi di Surabaya dan mungkin sekitarnya, ada Sidoarjo, Gresik, dan Malang mungkin, Pasuruan. Apakah kemudian juga hari-hari ini kita melihat bahwa ada tes masif yang dilakukan di sana dan hasilnya memang naik untuk Jawa Timur? Aiman, kalau di Surabaya Raya memang ini masif karena memang mobil PCR-nya ada di Surabaya dan kemudian kemarin ada bantuan dari BNPB itu dibawa ke Sidoarjo. Ada berapa mobil sekarang, Cak Wahid, di sana? Karena yang tiga sama tambahan 1 dari BNPB ada 1 kontainer. Bentuknya kontainer dibawa di Sidoarjo karena di Surabaya sudah ada 3, yang 2 dari PNBP, yang 1 dari BIN. Dan kemudian Surabaya itu sebenarnya juga ada 7 lab statis di rumah sakit itu, sehingga sebenarnya cukup dari sisi fasilitas sudah cukup untuk men-stressing ribuan penduduk. Kalau di Malang sudah statis dan PSBB-nya sudah berakhir cukup 1 kali. Tapi kalau untuk di Surabaya Raya ini kan ini PSBB yang ketiga dan mudah-mudahan nanti tidak ada PSBB tahap 4. Memang ini yang PSBB yang ketiga itu lebih greget. Jadi Bu Risma menyampaikan kepada kami, memang ada sekitar 5.000 sampai 6.000 lah nama yang akan nanti disasar untuk di rapid test dan di swab.
Dari situ nanti akan ketahuan di mana posisinya virus ini sehingga jangan sampai menular ke angka atau orang yang di luar yang sudah didata oleh Pemkot itu. Makanya ini keberadaan PCR ini sangat penting, jangan sampai nanti wabah itu bisa menular ke orang yang sudah terdata ini. Ini dalam rangka untuk memutus mata rantai, sehingga ketika sudah ketahuan statusnya, apakah ini PDP atau ini positif, bisa segera diisolasi, bisa segera dialihkan, jangan sampai menular kepada yang lain. Karena seperti kasus bayi, ada yang 130 bayi, balita. Ini kan 50% lebih di Surabaya. Karena faktor ibunya, ada faktor tetangganya yang positif gitu. Nah, ini penularan-penularan ini yang harus diantisipasi karena untuk bayi pun juga harus tertib masker, harus disiplin, harus jaga jarak, dan ini yang menjadi perhatian gugus tugas Jawa Timur karena ini tidak hanya di Surabaya tapi juga di ini menarik Cak Wahid. Bagaimana kemudian tadi Anda katakan ada sekitar 6.000 setiap hari yang ditarget untuk kemudian dites PCR atau swab test di Surabaya, Jawa Timur. Ini bagaimana mekanismenya? Kita tahu bahwa Bu Risma terkenal dengan menjemput bola. Apakah kemudian ini dipanggil kemudian untuk didatangkan di suatu tempat misalnya atau ada mekanisme lain? Aiman, bukan 6.000 sehari, tapi ada sekitar 6.000, 5.000 sampai 6.000 yang disampaikan kepada kami tentang itu nama sudah terdata di Pemkot, sehingga mereka diundang, H-1 diundang, kemudian mobil PCR ini datang ke lokasi tertentu, ada di wilayah tertentu, jadi ada hari ini di wilayah selatan, besok wilayah utara, wilayah timur, wilayah barat, sehingga tidak mungkin mereka tidak mungkin terlalu jauh karena ini juga mengantisipasi kemalasan warga ketika diundang. Nah, ini targetnya memang bulan ini 2 minggu, 1 minggu harus semua sudah bisa ketahuan hasilnya. Totalnya 6.000 itu ya targetnya itu ya. Jadi by name, by address-nya 6.000 itu sudah jelas. Iya, 6.000. Ini nama ini sudah terdata di Pemkot. Jangan sampai ada kelebihan itu sehingga untuk memutus mata rantai itu 6.000 itu harus berhasil di rapid test, kalau memang reaktif harus di swab. Jangan sampai ini nanti melebar ke yang lain sehingga ketika mengetahui statusnya mereka bisa diisolasi diri, bisa dilakukan penindakan. Karena ini menjadi hal yang krusial karena dari hasil stressing yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, misalkan ada sebuah kos-kosan yang 35 orang diisi, ternyata kamar mandinya hanya 1, sehingga itu menyebar ada beberapa penghuni kos yang positif. Ya, itu salah satu contoh ini agar bisa segera diketahui. Ketika sudah diketahui posisinya, lokasinya, alamatnya, maka bisa segera dipisahkan dari mereka yang sehat sehingga untuk memutus mata rantainya lebih mudah. Baik, ini merupakan upaya yang masif yang dilakukan di Surabaya ya. Saya ke Pak Windu Purnomo. Pak Windu, saya mendengar juga bahwa rumah sakit di Universitas Erlangga itu sudah kehabisan tempat tidur untuk pasien COVID-19, betul demikian? Kita tahu suaranya terputus. Kami akan coba perbaiki kembali. Pak Windu, sebentar Pak Windu, suara Anda tidak keluar. Kami akan coba kembali perbaiki. Pertanyaan saya tadi jelas Pak Windu ya, apakah benar Universitas Erlangga sudah over capacity? Sudah lepas dari melebihi kapasitas dari apa yang kemudian bisa merawat pasien? Sudah tidak ada lagi tempat tidur untuk COVID-19, pasien COVID-19? begini, ini terdengar ya suara saya ya? Iya, silakan. Oke. Yang cukup banyak. Iya, nanti kami akan minta untuk perbaiki audionya, masih putus-putus tapi akhirnya tidak terdengar. Saya ke Cak Wahid Tauhid, benar-benar apa yang kemudian saya sampaikan tadi, saya tanyakan tadi, betul bahwa Universitas Erlangga rumah sakitnya sudah kehabisan tempat tidur untuk pasien COVID-19? Sebenarnya bukan kehabisan, tapi karena tingkat penambahan positif ini makin hari makin banyak, makanya kemudian diantisipasi oleh pemerintah provinsi mendirikan rumah sakit darurat yang kemarin diresmikan oleh Pak Doni Monardo. Sehingga tapi yang dimasukkan ke rumah sakit darurat ini yang betul-betul sudah positif, yang sudah statusnya sudah positif. Kemudian ada beberapa rumah sakit lain yang bisa dijadikan untuk rumah sakit rujukan, sehingga tidak hanya 1 atau 2 rumah sakit. Tadi saya sampaikan ada sekitar 7 yang lab statis yang berada di Surabaya. Tapi rumah sakit Universitas Erlangga tadi sudah tidak menerima sementara waktu untuk pasien COVID-19? Ya karena kapasitasnya sudah overload sehingga
daripada menumpuk kemudian penanganannya juga tidak efektif dan tidak maksimal, lebih baik akan dipisah ke tempat-tempat lain yang sudah disiapkan. Lalu bagaimana dengan 6.000 tadi yang kemudian dikejar untuk dites swab ya, dites PCR. Lalu kalau seandainya nanti positif, katakanlah seperti itu, kita tidak mengharapkan. Kalau misalnya positif, lalu kemudian sudahkah ada contingency plan, rencana darurat, di mana akan merawat mereka semua ini? Ataukah cukup misalnya isolasi di rumah bagi yang tidak punya gejala yang serius misalnya? Ya, kita berharap tidak sampai terjadi yang separah itu, tapi Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur tentu sudah menyiapkan segala sesuatunya, karena nanti akan dipilah-pilah. Ini yang statusnya, misalkan statusnya masih ODP gitu. Akan kita lihat, gugus tugas Pemkot maupun Pemprov akan dilihat apakah ini cukup isolasi diri di rumah atau harus dibawa ke rumah sakit atau dibawakan di Surabaya juga disiapkan beberapa hotel untuk isolasi diri. Ada berapa hotel mungkin Anda bisa sebutkan? Nanti tidak semuanya Aiman? Ada berapa hotel Anda bisa sebutkan mungkin? Bung Wahid? Ada 3 hotel Aiman. Ada 3 hotel yang sudah siapkan untuk isolasi mandiri. Oh baik, isolasi mandiri dan tentu ada tenaga kesehatan yang juga menjaga di sana ya? Ya, Aiman. Betul, baik. Baik, terima kasih Bung Wahid Mohaidori, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur. Tadi mohon maaf ini ada kendala di audio Pak Windu Purnomo, epidemiologi dari Universitas Erlangga. Lain kali nanti kita akan sambung lagi Pak Windu dan juga Bung Wahid. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.